pergumulan, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah bisnis, masalah rumah tangga, masalah suami, masalah istri, masalah anak, masalah menantu, masalah mertua, masalah saudara, sahabat, kakak, beradik, masalah tetangga, masalah orang-orang di sekelilingmu. Saudaraku, ya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata bagaimana? Tuhan adalah penolongku. Katakan sama-sama, ucapkan dengan iman. 1, 2, 3. Tuhan adalah penolongku. Lebih keras lagi, katakan bersama-sama. Katakan kepada dirimu. 1, 2, 3. Tuhan adalah penolongmu. Amin. Kalau suami tidak bisa menjadi penolong bagimu, istri tidak bisa menjadi penolong bagimu, anak tidak bisa menjadi penolong bagimu, orang tua tidak bisa menjadi penolong bagimu, mertua menantu tidak bisa menjadi penolong bagimu, kakak beradik tidak bisa menjadi penolong bagimu, teman-teman terdekatmu, sahabat baik tidak bisa menjadi penolong bagimu, orang-orang yang kau kenal dan yang kau kasihi, yang kau sayangi mereka tidak bisa menjadi penolongmu. Ingatlah malam hari ini, kalaupun dokter juga tidak bisa menjadi penolong bagimu, tetangga kiri kananmu tidak bisa menjadi penolong bagimu, maka ketahui malam hari ini Tuhan adalah penolongku. Amin. Amin, amin, amin. Siapa yang menjadi penolong malam ini? Buat kita semua, Tuhan adalah penolongku. Nah, saudara orang yang tahu Tuhan adalah penolong dalam hidupnya, maka dia tidak akan takut. Kenapa orang itu takut dalam kehidupan ini? Karena dia lupa ada satu penolong yang bisa menolong dia sampai kapanpun, yaitu Tuhan. Dia merasa suami tidak bisa menolong dia, istri tidak bisa menolong dia, anak tidak bisa menolong dia, orang tua tidak bisa menolong dia, orang-orang terdekatnya tidak bisa menolong dia lagi, maka dia menjadi takut, saudaraku. Sebab itu aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Wow, jawabannya tidak ada ya. Ibu Jajuk berkata, amin. Saudara-saudara terkasih Tuhan, malam ini semua kita butuh Tuhan menjadi penolong bagi kita sekalian. Malam ini siapa yang mau Tuhan menjadi penolong bagi kita semua? Lambaikan tangan. Haleluya. Kalau dokter tidak bisa menjadi penolong bagimu, obat yang kau minum tidak bisa menjadi penolong bagimu, ramuan-ramuan tradisional yang kau minum tidak bisa menjadi penolong bagimu, ingatlah pertolonganmu datang dari Tuhan Yesus. Tuhan adalah penolongmu. Katakan amin. Memang dia tidak kelihatan, tapi dia ada, dia di dalam hidupmu, saudaraku. Dia lebih besar segala persoalanmu. Amin. Mari kita lihat next. Pertolongan Tuhan datang pada orang yang hatinya bagaimana, saudaraku? Hatinya yakin. Coba pegang dada saudara, bilang, hatiku yakin. Amin. Yakin pada siapa? Yakin pada Tuhan. Dan dia tidak membiarkan dirinya itu dihantui. Amin. Dihantui oleh ketakutan di hidupnya. Nah, kalau orang mengerti bahwa Tuhan adalah penolong dalam hidupnya, maka dia tidak akan membiarkan dirinya itu dihantui oleh ketakutan. Dokter bilang, ibu penyakitnya ini parah, tidak ada obatnya. Ya, orang-orang di sekitarmu berkata, kamu sudah tidak punya lagi masa depan, kamu sudah tidak punya lagi harapan. Jangan dengarkan kata-kata seperti itu, dia akan melemahkan surat saya. Amin. Dengarkan perkataan Tuhan. Nah, saudara, pertolongan Tuhan itu datang pada orang yang hatinya yakin. Yakin dulu, saudaraku. Amin. Yaitu iman, percaya, saudaraku, ya. Ini diambil dari kata emun. Emun itu artinya kesetiaan. Jadi orang punya iman, dia akan setia kepada Tuhan. Dia ikut Tuhan, tidak akan pernah menyerah, tidak akan pernah berhenti, saudaraku. Dia akan terus ikut Tuhan. Setiap saat dia ikut Tuhan sampai dia dapatkan pertolongan Tuhan. Amin. Sementara orang lain sudah lelah, orang lain sudah jenuh, orang lain sudah bosan, orang lain tidak sabar lagi, tapi dia tetap ikut Tuhan. Nah, orang-orang seperti inilah mereka punya iman yang benar, ya. Iman yang benar, keyakinan yang benar, percaya yang benar itu dia memiliki kesetiaan. Ada orang cuma bilang dia punya iman, tapi imannya cuma saudara kembang kempis, saudaraku, ya. Pada saat dalam keadaan baik percaya, tapi keadaan sudah tidak baik, nah tidak percaya. Nah, ini iman yang bukan iman yang datang dari Tuhan, iman yang tidak benar, saudaraku. Semua kita malam ini kalau kita punya iman, kita akan terus ikut Tuhan sampai kita dapatkan pertolongan. Jadi tidak akan menyerah, saudaraku. Itulah kesetiaan, ya. Dan hal ini dapat kita pelajari
terdapat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 4 sampai 6. Dari ayat-ayat ini saudara-saudara sekalian, ada 3 kebenaran. Amin. 3 kebenaran tentang siapa? Orang yang percaya mengetahui rahasia menang atas persoalan. Jadi siapa orang percaya yang mengetahui rahasia menang atas persoalan? Siapa dia, saudaraku? Nah, dia adalah orang percaya yang apa, saudara? Lihat, pertama ini, rahasia menang atas persoalan, maka dia adalah orang percaya yang pertama-tama dimulai dengan nomor 1, percaya kepada Tuhan. Amin. Percaya kepada Tuhan saat apa? Saat dia mendengar ajaran firman Tuhan yang benar. Berarti ada ajaran firman Tuhan yang nggak benar, pasti, saudara. Makanya saudara-saudara malam ini engkau perlu mendengar ya ajaran firman Tuhan yang benar supaya imanmu itu juga iman yang benar. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 4. Kisah Para Rasul 4 ayat 4 yang berbunyi, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Amin. Haleluya. Amin, saudaraku. Perhatikan ayat ini berkata, tetapi di antara orang yang mendengar apa, saudara-saudaraku? Mendengar ajaran itu. Siapa yang mengajarkan ajaran itu? Itu rasul-rasul, murid-murid Yesus seperti Petrus dan Yohanes. Ya, saudaraku. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, apa yang terjadi? Banyak yang menjadi percaya. Ada kata percaya. Jadi nomor 1, saudara-saudaraku, rahasia saudara-saudara bisa mengalami kemenangan, saudaraku ya, bisa mengalahkan ketakutan itu adalah saudara perlu percaya kepada Tuhan ya. Saat kapan? Saat engkau mendengar ajaran firman Tuhan. Jadi makanya bersyukur Bapak Ibu, kalau setiap hari engkau mendengarkan ajaran firman Tuhan, karena mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, setiap hari engkau dan saya diperhadapkan dengan masalah. Nah, terkadang masalah membuat engkau lemah, membuat engkau dalam keadaan letih lesu, membuat engkau dalam keadaan beban berat, membuat engkau rasanya seolah-olah engkau tidak mampu lagi, maka engkau perlu mendengar firman Tuhan setiap hari. Supaya apa? Supaya imanmu bertumbuh. Jadi nomor 1 dimulai dari percaya dulu ya. Percaya saat engkau mendengar firman Tuhan ya. Soalnya firman Tuhan itu ajaran yang benar. Saudara kasih Tuhan, jadi kalau orang Kristen banyak mendengar firman Tuhan setiap hari, maka sudah dipastikan imannya bertumbuh, sudah bisa dipastikan imannya kuat, sudah bisa dipastikan imannya ini mampu untuk menggapai kuasa dan mujizat Tuhan. Katakan amin. Jadi nomor 1 dimulai dari percaya dulu. Nah, setelah sudah percaya, maka yang kedua, saudaraku, ada P yang kedua, yaitu apa? Kita lihat langkah imannya ini ya. Yaitu perkuat. Ya, perkuat apa? Perkuat imannya pada Tuhan. Saat manusia mulai mereka-reka yang jahat. Siapa yang mau, saudaraku, direncanakan yang jahat, akan dirancangkan yang jahat, tidak ada orang yang mau. Tapi ini Bapak Ibu, kita perlu menguatkan iman. Iman dikuatkan pada siapa? Pada Tuhan ya. Kapan? Pada saat manusia mulai mereka-reka yang jahat. Apakah ada manusia mereka-reka yang jahat? Mari kita lihat dulu. Kisah Rasul 4 ayat yang kelima. Kisah Rasul 4 ayat yang kelima yang berbunyi, pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Amin. Saudara tahu mereka mengadakan sidang untuk apa? Untuk bisa bagaimana menghukum Petrus dan Yohanes. Kenapa? Petrus dan Yohanes ini mereka tidak suka, mereka tidak senang karena mereka mengajarkan kepada orang banyak bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan orang mati. Itulah sebabnya, saudaraku, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mereka mengadakan sidang di Yerusalem. Tujuannya bagaimana supaya bisa menjatuhkan hukuman bagi Petrus dan Yohanes, murid-murid Yesus ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau engkau dalam kehidupan ini, engkau mengalami situasi yang tidak menyenangkan, maka Tuhan ingin engkau perkuat imanmu pada Tuhan.
Kapan, saudaraku? Saat engkau merasa bahwa manusia ada orang-orang yang mulai mereka-reka yang jahat terhadapmu, ya. Ada orang yang berniat jahat untuk menjatuhkan engkau. Ada orang yang berniat jahat untuk mencelakai engkau. Ada orang yang berniat jahat untuk menghabisi nyawamu. Maka Bapak Ibu sekalian, engkau mengalami situasi ini, saudara, rahasia engkau menang atas persoalan ini, maka P yang kedua, engkau bukan cuma saja percaya kepada Tuhan pada saat engkau dengar firman, tapi yang kedua, P yang kedua, engkau perlu perkuat imanmu. Bagaimana engkau bisa memperkuat iman, saudaraku? Setiap hari engkau datang pada Tuhan, engkau bilang, Tuhan, aku mau dengar firman Tuhan, supaya aku yang lemah ini jadi kuat, aku yang susah ini jadi terhibur, aku dalam keadaan putus asa, aku punya pengharapan. Nah, itu namanya engkau memperkuat imannya. Dengan cara apa? Setiap hari engkau mendengar firman Tuhan. Sama seperti kalau kita ini makan, saudaraku. Kalau kita makan, tubuh kita jadi kuat. Tapi kalau kita tidak makan, tubuh kita jadi lemas, saudaraku. Akhirnya kita bisa pingsan dan kita jatuh, ya. Bapak Ibu, sama, roh kita, jiwa kita bisa kuat kalau setiap hari kita beri makan dengan firman Tuhan. Sehingga kalau roh kita kuat, dia pengaruhi jiwa, maka jiwa itu akan kuat. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Kalau jiwa sudah kuat, dia pengaruhi tubuh ini, saudaraku. Sehingga tubuh ini jadi kuat, saudaraku, ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, di dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang sehat, ya. Di dalam jiwa yang sehat itu terdapat roh yang sehat. Kalau orang itu dia mengerti rahasia ini, bahwa dia ingin memperkuat imannya dengan cara setiap hari mendengar firman Tuhan, maka sudah bisa dipastikan ketika ada masalah dia nggak gampang stres, ketika ada persoalan pergumulan dia nggak gampang frustrasi, ketika ada masalah, ada persoalan, ada penderitaan, tantangan, ada intimidasi, dia tidak akan gampang menjadi orang yang depresi, saudaraku, ya. Kenapa? Karena dia setiap hari melatih rohnya, melatih jiwanya jadi kuat. Saudara, di luar sana ada banyak orang hari-hari ini ketika menghadapi masalah langsung lemah, ketika menghadapi masalah langsung loyo, ketika menghadapi masalah langsung putus asa, ketika mengalami masalah dia gampang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena rohnya, jiwanya tidak dikasih makan dengan firman, ya. Makanya Bapak Ibu bersyukur bahwa setiap hari kita dengar firman Tuhan ini supaya apa? Kita bisa menguatkan iman kita. Amin. Mari kita lihat P yang kedua setelah kita perkuat iman, maka ini yang ketiga, rahasia kita menang atas persoalan. Yang ketiga adalah P yang ketiga itu pegang janji Tuhan. Ya, pegang janji Tuhan itu yang sanggup mengendalikan hati manusia yang jahat. Jadi kalau ada orang yang punya rencana dia jahat, Tuhan yang bisa kendalikan hati mereka yang jahat. Mari kita lihat dulu Kisah Rasul 4 ayat 6. Kisah Rasul 4 ayat 6 yang berbunyi dengan iman besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Demikian. Saudara-saudara lihat yang menjadi penentang Petrus ini siapa? Ini bukan orang-orang biasa. Ini adalah orang-orang kaum agamawi, ya. Orang-orang yang selaku hidup di bait Allah. Mereka ada di dalam rumah Tuhan. Mereka ngerti firman. Tapi sayang Bapak Ibu, mereka tidak mampu memahaminya, saudaraku, ya. Jadi saudara lihat dengan imam besar, ya, ini adalah seorang hamba Tuhan, pendeta besar, ya, imam besar Hanas dan Kayafas. Hanas dan Kayafas ini adalah menantu dan mertua, ya, hubungannya. Lalu Yohanes dan Alexander dan semua orang lain termasuk keturunan imam besar. Jadi ini orang-orang dari kaum Lewi, saudaraku. Orang-orang yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Nah, mereka ini yang tidak senang dengan Petrus dan Yohanes. Jangan kaget Bapak Ibu sekalian, ketika engkau mulai memahami firman Tuhan, engkau belajar firman, engkau mulai mengenal Kristus lebih dalam lagi, maka jangan kaget suatu hari orang-orang yang menentang engkau itu adalah pelayan-pelayan Tuhan di dalam gereja, ya. Mungkin mereka itu adalah majelis, mungkin mereka itu adalah pendeta, atau penatua. Nah, ini mereka akan mengadakan serangan-serangan untuk menyerang saudara. Jangan kaget kalau hal itu terjadi. Nah, kunci untuk kita bisa rahasia menang atas persoalan, maka yang ketiga kita perlu pegang janji. Ya, janji apa? Janji Tuhan itu. Tuhan sanggup untuk kendalikan hati manusia yang jahat.
Saudaraku, jadi yang pertama apa? Percaya pada Tuhan saat kita mendengar firman Tuhan. Kemudian apa lagi? P yang kedua itu apa, saudara-saudaraku? Setelah saudara-saudara percaya, lalu P yang kedua, saudara perkuat imanmu. Jangan biarkan imanmu jadi lemah. Lalu P yang ketiga, saudara pegang janji Tuhan. Amin. Supaya apa? Jangan lepas. Pegang janji Tuhan, karena itu kekuatanmu, itu masa depanmu, itu adalah penolong bagimu, ya, itu adalah kehidupanmu. Pegang itu menjadi sesuatu yang sangat berarti, sangat mulia, saudaraku. Dan mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku, ya. Dari rahasia menang atas persoalan ini dia. Hasil yang pertama, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan akhirnya menambahkan jiwa-jiwa, ada 5.000 orang laki-laki. Kita lihat dulu Kisah Rasul 4 ayat 4. Haleluya. Kisah Rasul 4 ayat 4 yang berbunyi, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Amin. Amin. Nah, malam ini orang laki-laki ada berapa orang ini? Ada Pak Franz Angki, ada Pak Hendro, ada Pendeta John, ya. Oke, ini ada 3 orang. Nah, kita imani, saudaraku. Tuhan bilang kira-kira 5.000 orang laki-laki. Apakah Tuhan bisa juga kirimkan 5 orang laki-laki di dalam pelayanan kita? Bisa, Bapak Ibu sekalian. Mari yang percaya, juga para wanita, ya, ibu-ibu sekalian yang hadir malam ini, engkau arahkan tangan di depan layar monitor. Mari kita minta dalam nama Yesus. Tuhan, kami minta jumlah jiwa-jiwa yang engkau tambahkan dalam kehidupan Petrus dan Yohanes menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki, terjadilah di dalam nama Yesus. Kami akan melihat di dalam pelayanan CLCC ini, baik hambamu, Pak Franz Angki, Kuara Emerin, dan juga Pak Hendro, dalam nama Yesus. Kami mewakili orang laki-laki yang ada di kota kami, yang ada di bangsa kami, yang ada di negeri ini, bahkan yang ada di dalam keluarga kami. Kami akan melihat Tuhan juga akan mengirimkan 5.000 orang laki-laki. Terjadilah bukan cuma 5.000 orang laki-laki, tapi juga 5.000 orang perempuan di dalam nama Yesus. Ini pasti terjadi. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus, ya. Haleluya. Amin. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua dari rahasia menang atas persoalan, ya. Mari kita lihat ini yang kedua, bagi orang percaya pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu bahwa Tuhan membelanya di persidangan manusia, ya. Walaupun manusia lagi bersidang merencanakan yang jahat bagi dia, Tuhan yang bela dia. Kita lihat dulu Kisah Rasul 4 ayat yang kelima. Kisah Rasul 4 ayat yang kelima yang berbunyi, pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Demikian. Amin. Mengadakan sidang di Yerusalem, dan memang dalam cerita ini, saudaraku, kalau Anda baca di ayat-ayat selanjutnya, bahwa Petrus akhirnya ditangkap, saudaraku. Namun pada saat Petrus ditangkap, dimasukkan dalam penjara, luar biasa, saudaraku. Itu penjara itu berlapis, pintunya adalah berlapis 3, saudaraku, ya. Jadi di masing-masing lapisan itu ada penjaga-penjaga yang ketat sekali menjaga. Tapi disitulah malaikat datang dan melepaskan Petrus, saudaraku. Sehingga penjaga-penjaga dibuat tertidur, saudaraku. Petrus keluar begitu aja dengan mudahnya, saudaraku. Ya, pintu terbuka dengan sendirinya, ya, saudaraku. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Jadi saudara lihat, ya, bagi orang percaya pada firman Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan membela dia di dalam persidangan manusia, ya. Memang kalau kehidupan orang pada saat mencari keadilan, biasa mereka pakai pengacara untuk apa? Membela dia, saudaraku. Tapi ini lihat, Petrus tidak pakai pengacara. Tuhan yang menjadi pembela Petrus, saudaraku, sehingga bisa lolos, ya. Nah, ini luar biasa. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, dan nanti Pak Franz Angki akan berdoa buat kita semua pada malam hari ini. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, amin. Apa yang terjadi? Tuhan menjama nama-nama orang penting. Nah, nama-nama orang penting itu siapa saja? Anda lihat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 6 ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 6.
dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Demikian. Amin. Amin, saudaraku. Perhatikan nama-nama ini nama-nama yang benar-benar, saudaraku ya. Ini penting, saudaraku. Ini orang-orang penting, ya. Kenapa? Kalau tidak penting berarti Alkitab tidak mencatat namanya. Perhatikan dengan imam besar, namanya siapa? Hanas. Lalu siapa lagi? Dan Kayafas. Lalu siapa lagi? Ada Yohanes. Dan siapa lagi? Ada Alexander. Dan semua orang yang lain termasuk keturunan imam besar. Oh, saudaraku, Tuhan itu mampu menjamah ya hati orang-orang ini, saudaraku. Orang-orang yang penting ini, meskipun mereka penting saudara, di hadapan manusia karena mereka punya niat hati yang jahat, karena mereka menjadi orang yang saudara iri hati kepada Petrus. Oh, Petrus bisa mengadakan mujizat, orang yang lumpuh sejak lahir ternyata bisa disembuhkan. Kenapa imam-imam tidak bisa melakukan itu, saudara-saudaraku? Dan mereka mempunyai iri hati, saudara-saudara, ya. Dan mereka mencoba untuk menangkap Petrus, mereka bersidang untuk menjebloskan Petrus dalam penjara. Kalau nanti saudara baca di ayat-ayat selanjutnya, saudaraku. Meskipun dalam penjara pun Tuhan sanggup untuk apa? Membebaskan Petrus, ya. Saya percaya malam ini selalu ada jalan keluar yang terbuka bagi kita sekalian. Asal Bapak Ibu engkau punya 3 poin yang tadi, ya. Engkau percaya firman Tuhan, ya, engkau percaya pada Tuhan, saudaraku. Kemudian engkau mulai perkuat imanmu. Setelah engkau perkuat imanmu, lalu yang ketiga, saudaraku, engkau pegang, saudaraku, ya, pegang akan janji Tuhan yang sanggup untuk apa? Mengendalikan hati manusia. Kalau Tuhan sudah menjamah hati seseorang, saudaraku, hati yang keras pun bisa dilembutkan, ya. Sebaliknya hati yang lembut bisa dikeraskan Tuhan. Contoh Firaun, Tuhan keraskan hatinya. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu? Firaun akhirnya mengalami hukuman demi hukuman, saudaraku. Sampai pada saat mengalami kematian anak-anak sulung di Mesir, itu adalah tulah ke-10. Sangat mengerikan, saudaraku. Akhirnya Firaun tidak bisa tahan lagi, sehingga membiarkan orang Israel mereka keluar dari tanah Mesir, saudaraku. Dan waktu mereka sudah sampai di jalan, saudaraku, mereka mau menyeberang laut Teberau, Firaun kejar mereka, saudaraku. Firaun gak rela mereka keluar begitu saja, Firaun kejar dengan pasukannya. Tapi di tengah-tengah laut, Tuhan keringkan laut itu, sehingga orang Israel bisa berjalan sampai di seberang, dan ketika Firaun dan orang-orang Mesir masuk ke dalam laut itu yang sudah kering, Tuhan buat, saudaraku, air itu kembali menyatu dan membunuh mereka semua, ya. Tuhan berkuasa, Bapak Ibu, ya. Malam ini saya percaya apapun persoalanmu, yakin bersama Tuhan ada jalan keluar. Kita akan berdoa bersama-sama, dan Pak Frans Angkikwara Emerin akan berdoa buat kita semua malam ini. Terima kasih, Pak John. Yes. Bapak Ibu, mari kita aminkan firman ini ya Bapak. Tuhan Yesus Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah diberitakan oleh hamba-Mu, Presiden Sarbunan ya Bapa. Biarlah firman ini mau tertanam dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kami mau menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, pengikut-pengikut-Mu ya Bapa, di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Bapak Surgawi, urapi Pak John Sarbunan dengan keluarganya dia Tuhan. Berikan kesehatan yang baik bagi mereka ya Bapa. Berikan berkat-berkat rohani dan jasmani bagi mereka ya Tuhan Yesus setiap saat. Tuhan Bapak Surgawi, terima kasih ya Bapa. Jauhkan segala mara bahaya, bahkan maut sekalipun bagi keluarga PS John Sarbunan hari lepas hari ya Tuhan Yesus. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Bapa memberkati kami semua yang saat ini yang telah mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Jadikanlah firman itu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Biar cinta kasih-Mu selalu mau menyertai kami Tuhan. Bapa mengurapi kami semua saat ini Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus dari ujung kepala kami Tuhan Yesus sampai telapak kaki kami ya Bapa. Dengan urapan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Bapa Surgawi, kami yang sakit Bapa sembuhkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Malam hari ini Tuhan, kami semua yang sakit membutuhkan kesembuhan dari-Mu ya Yesus. Amin. Dalam kesembuhan nama-Mu ya Bapa, di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami butuh kesembuhan ya Bapa. Ya Kami Yesus. yang
akan mendengarkan, mengikuti akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa berkati kami semua saat ini Tuhan. Para teman-teman yang kami tidak hadir bersama-sama dengan kami Tuhan, Bapak ingatkan kami agar Ya, mereka Yesus. mendapat kesempatan untuk bersama-sama berbakti dan membesarkan nama-Mu saat demi saat ya Tuhan Yesus. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Israel, bangsa umat pilihan-Mu ya Bapak. Ya, Yesus. Perang ya Tuhan Yesus yang sudah mendapat jatuh korban yang begitu banyak ya Tuhan Yesus. Bapak berkati, bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Amin, amin. Dan mereka boleh menang di dalam menghadapi Ya, Yesus. Zionis-Zionis yang melawan mereka Tuhan. Tuhan Ya, Yesus Bapa Surga, inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan berpisah Tuhan satu sama yang lain Tuhan Yesus. Bapak berkati kami semua, Bapak jaga kami semua untuk di malam hari ini. Dan kami akan beristirahat tidur ya Tuhan. Bapak berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa. Di dalam nama Bapa Roh kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu ya Maria bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Tuhan berkati Pak Frans Angki. Terima kasih Ya, Pak John. kembali kepada host kita malam ini. Yang telah membawa doa firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih Bapak Franklin juga mendoakan peneduhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur dengan firman pada malam hari ini. Rahasia menang atas persoalan. Itu ada di Ibrani 13 ayat 6. Tidak tinggal kebenaran tentang siapakah orang yang percaya mengetahui rahasia atas persoalan di dalam. Saya percaya dengan firman Tuhan ini yang ada di Kisah Para Rasul 4 ayat 4 sampai ayat 6. 1. Percaya kepada Tuhan saat mendengar ajaran firman Tuhan yang benar. Ada di firman Kisah Para Rasul 4 ayat 4. Yang kedua, perkuatkan iman kita pada Tuhan saat manusia mulai menerima yang jahat. Itu ada di Kisah Para Rasul 4 ayat 5. Yang ketiga, pegang janji Tuhan itu yang sangat kedalikatan hati manusia yang jahat. Ada di Kisah Para Rasul 6, Kisah Para Rasul 4 ayat 6. Saya mengucap syukur, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Saya juga belajar ini. Saya percaya kalau kita minta tuntunan kepada Tuhan, selalu Tuhan beri kita hikmat melalui firman ini. Tadinya saya tidak mengerti apapun, saya mau belajar sedikit demi sedikit. Saya juga akan mau dengan pelayanan tatap muka. Saya tadi siring dengan Pak John. Dengan ibadah tatap muka itu, apakah sesuai dengan Zoom? Saya juga mau belajar. Maupun saya dengan perkataan saya agak kesalah,
saya hantam saja, namanya orang belajar. Saya ingin maju, oleh karena saya sudah tua, saya mau lebih dekat, lebih setia pada Tuhan. Saya sudah merasakan dengan problem apapun Tuhan selalu menolong saya. Dengan problem pun penyakit apapun Tuhan sudah menolong saya. Dengan problem apapun anak saya Mirna yang mempunyai anak namanya cucu, dia juga kena penyakit. Oleh karena dia tidak pernah ibadah, di situ saya langsung berbicara dengan anak saya, itu satu pukulan buat kamu supaya lebih dekat, lebih setia. Saya bilang begitu. Tapi saya sekarang belajar melayani melalui cucu-cucu saya. Saya bilang sama Josan, enggak usah takut. Tuhan selalu bersama kamu. Tuhan selalu memberi kesembuhan bagi kamu. Kamu harus ikuti ya. Kalau Mami ucapkan itu, kamu harus ikuti. Ya, di situ juga ada kesaksian saya dengan ibadah di Gereja Sum CRCC, Bapak Pendeta John Sarbunan yang selalu membimbing kita mulai dari pagi sampai malam. Terima kasih, kiranya apa yang Engkau firmankan bagi kita semua pada malam hari ini, kita tambahkan di hati dan menambahkan di pikiran kita maupun menghidupan di dalam hati dan pikiran kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selanjutnya doa profetik akan disampaikan oleh Ibu Jaju dari Surabaya. Silakan Ibu Jaju. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Ya, shalom Jaju. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting, dan diaminkan dengan I receive. Mari kita sama-sama berdoa, doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas Yes. kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan Yes. dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive.
Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam penggerakkan doa, pendoa-pendoanya. I receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, terima kasih Pak John, sama-sama. Amin. Ya, terima kasih Ibu Jaju yang Ya, telah Bu. menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Weli Hokubun dari Papua Jayapura. Silakan Ibu Weli. Ya, baik, makasih Bu Joyce untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 30 692929 atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Hadirilah ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi gereja CLCC dimulai pukul 04.00 WIB. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Info penting spesial happy birthday Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 10 Oktober 2023 Bapak Pendeta Cornel Ismail MTH DTH di Bogor. Tanggal 12 Oktober 2023 Bapak Pendeta John Sarbunan MA di Kediri. Tanggal 12 Oktober Bapak Hendro Sugiarto dan Ibu Silviana Sidoarjo dalam HUT pernikahan. Tanggal 19 Oktober Ibu Linda Effendi Sidoarjo. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Ninis
Sulistiwati dengan nomor HP tertera. Siap. Demikian info gereja CLCC atas perhatian kita semua. Kami sampaikan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Waktu saya kembalikan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Ibu Weli Hokubun telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya sebagai host, terima kasih Ibu Joyce sebagai host mengucapkan buat kita semua yang hadir pada malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, sebelum kita menerima doa berkat, kami mengucap syukur, terima kasih di ibadah pada malam hari ini Bapak Pendeta John Sardunan yang luar biasa dipakai Tuhan, juga Ibu Pendeta Ibu Sinta sebagai istri dari Bapak Pendeta John Sardunan, sekeluarga selalu diberkati, diberi kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan beri Pak John Amin. sehat, umur Yes. panjang Amin. yang di atas. Selalu mendampingi kita mulai dari pagi sampai malam tiap hari. Tidak pernah libur. Kami Amin. percaya Tuhan berserta Bapak John maupun Ibu dan anak-anaknya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan ke Bapak Pendeta John untuk doa berkat pada malam hari ini. Silakan Bapak Pendeta Terima John. kasih host kita yang luar biasa Ibu Joyce Putirai. Malam hari ini Bapak Ibu sekalian, siapa yang bergairah dengan Tuhan malam ini? Engkau bergairah dengan Tuhan karena Tuhan yang menjadi penolong bagimu. Di saat engkau membutuhkan pertolongan, engkau bergairah dengan Tuhan karena Tuhan menjadi penyembuhmu. Dia dokter yang ajaib yang menyembuhkan engkau. Engkau bergairah dengan Tuhan karena Dia adalah Sang Juru Selamat penebus dosamu. Karena Dia yang menyelamatkan kita semua. Malam hari ini engkau yang percaya, malam hari ini letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Saya percaya sebagaimana Pak Frans Angki dalam doanya, dia sangat merindukan yang namanya mujizat kesembuhan. Malam ini siapa yang sakit, mari Bapak Ibu sekalian, ketika namamu disebutkan, engkau percaya bahwa engkau sedang terkoneksi dengan kuasa Tuhan, engkau sedang terkoneksi, engkau sedang tersambung dengan mujizat Tuhan, engkau sedang terhubung dengan aliran kuasa mujizat Tuhan, aliran kesembuhan. Siap terima aliran kesembuhan malam ini Bapak Ibu sekalian. Nomor 1, percaya. Nomor 2, perkuat imanmu. Nomor 3, pegang janji Tuhan. Malam ini terima dalam nama Yesus. Letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Imani bahwa itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan yang menggantikan tanganmu, tangan yang berubah paku. Malam ini terima sekarang di dalam nama Yesus. Aliran mujizat, aliran kesembuhan mengalir untuk engkau di dalam nama Yesus. Engkau terima malam ini Ibu Joyce. Engkau terima malam ini Ibu Weli Hukubun. Engkau terima malam ini Ibu Jajuk Elibati Kosmandi. Engkau terima malam ini Ibu Ratna Marlina. Engkau terima malam ini Pak Frans Angki di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, di dalam nama Yesus. Engkau terima malam ini Ibu Marta. Engkau terima malam ini Ibu Elisata. Engkau terima malam hari ini Ibu Lina Koswandi. Engkau terima malam ini Pak Hendro Sugiarto. Engkau terima malam ini Ibu Sinta. Engkau terima dalam nama Yesus. Siapapun engkau yang hadir malam ini, Tuhan sedang menyembuhkan engkau. Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Tuhan sudah pulihkan engkau. Tuhan sudah beri engkau pertolongan. Tuhan sudah beri engkau kemenangan. Tuhan sudah menyelesaikan persoalanmu. Tuhan sudah bukakan jalan bagimu. Tuhan sudah beri engkau pertolongan. Di dalam nama Yesus,
Tuhan sudah menyediakan semua yang kau butuhkan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil Tuhan ubah menjadi tidak ada yang mustahil. Yang tidak ada menjadi ada. Yang sedikit walaupun itu kurang, Tuhan buat menjadi banyak. Yang sedikit menjadi banyak, yang kurang menjadi melimpah. Yang tidak cukup menjadi cukup, bahkan sangat cukup. Dalam nama Yesus, anak-anakmu yang juga bergumul dalam masalah keuangan, keuanganmu pulih malam nama Yesus. Keuanganmu stabil dalam nama Yesus. Bahkan terjadi akan ada terobosan-terobosan dalam keuanganmu di dalam nama Yesus. Engkau akan lihat keuanganmu akan menjadi meningkat di dalam nama Yesus. Engkau akan lihat keluargamu dipulihkan. Engkau akan melihat dalam nama Yesus jalan-jalan yang tertutup sudah dibukakan Tuhan malam ini. Orang-orang berniat jahat kepadamu tidak akan pernah bertahan untuk menghadapi engkau. Tuhan berikan kau otoritas kuasa Tuhan. Tuhan berjalan di depanmu. Dia meratakan gunung-gunung. Dia memecahkan pintu-pintu tembaga. Dia mematahkan palang-palang besi. Dia sedang menundukkan segala kekuatan musuh di bawah kakimu di dalam nama Yesus. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Di hatimu ada kuasa Tuhan. Di mulutmu ada kuasa Tuhan. Di hidupmu ada kuasa Tuhan. Terima malam ini. Aliran kuasa Tuhan sudah mengalir. Aliran mujizat Tuhan sudah datang. Di dalam nama Yesus engkau sudah menerima. Aliran kesembuhan sudah terjadi dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, sembuhkan anak Dave Samuel, cucu Ibu Nini Rawati, mengalami peningkatan, perkembangan di dalam nama Yesus secara signifikan. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan juga Tuhan cucu Arsenio, cucu Bu Weli Hukubun, juga untuk istri Pak Wahyu Hukubun, Ibu Sinta yang kembali dari Wamena dalam keadaan baik, aman, lancar dalam nama Yesus. Untuk rencana masuk ke ya Tuhan, saat ini anggota Dewan Tuhan atur semuanya, proyek-proyek yang ada Tuhan buat lancar, Tuhan buat dengan mudahnya. Dalam nama Yesus, anak-anakmu yang hendak menjual rumah di dalam nama Yesus, rumahnya terjual. Yang menjual kios dalam nama Yesus, kiosnya juga terjual dengan pembelian terbaik dalam nama Yesus. Oh, anak-anakmu juga yang sedang bergumul malam ini, doa-doa mereka sudah didengar Tuhan, doa-doa mereka sudah dijawab Tuhan. Dalam nama Yesus engkau melihat anak, mantu, cucu, keturunanmu semua diberkati Tuhan. Engkau melihat pasanganmu juga bahagia bersamamu, pasanganmu sehat. Dalam nama Yesus engkau lihat pundi-pundi, engkau lihat kantong-kantong, kirbat-kirbat, tabungan-tabungan Tuhan sudah penuhi dengan segala berkat keajaiban terjadi, berkat mujizat keuangan yang belum pernah engkau lihat, sedang engkau lihat, sedang engkau terima, sedang datang dalam kehidupanmu. Malam hari ini aku berdoa tidak ada lagi kebocoran, tidak ada lagi belalang pelahap, tidak ada lagi belalang penggerip, tidak ada lagi belalang pelompat, tidak ada lagi belalang pindahan yang mengerup, yang memakan hasil usahamu. Tuhan sudah halaukan semua. Malam hari ini aku berkata keuanganmu sudah dipulihkan, ekonomimu sudah dipulihkan, kesehatanmu sudah dipulihkan, dalam bisnismu sudah dipulihkan. Semua doa-doa yang kau naikkan dengan nama Yesus, doamu berkuasa. Di dalam nama Yesus, rumahmu aman, tidak ada lagi gangguan-gangguan, tidak ada lagi santet, tidak ada lagi sihir, tidak ada lagi mantra, tidak ada lagi pelet, tidak ada lagi tenung, tidak ada lagi sakit penyakit virus, kuman, bakteri yang bisa menghampiri pintu rumahmu. Semua aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari Tuhan berkati Pak Hendro sekeluarga. Dalam nama Yesus, Tuhan sudah sembuhkan ayah mertuanya Pak Sugeng. Dalam nama Yesus, sembuhkan juga Pak Darmawan Lim. Sembuhkan juga Ibu Ana Nova. Mereka akan menikah tahun, oh Tuhan, ini di bulan Desember, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati juga untuk pelayanan nanti tanggal 21 Desember di Pondok Chandra Indah. Tuhan berkati juga pelayanan bulan depan, tanggal 11 November. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan. Malam ini Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya malam ini, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Amin. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian, selamat beristirahat ya. Sampai kita ketemu lagi. Sama-sama Bu Jajung. Pak John. Ya. Pak John. Ya, Bu Ratna. Pak John.
Pak John. Ya, ya, silakan Bu Ratna. Selamat malam Pak John. Ini sebentar saya mohon didoakan nih Pak John. Karena gini Pak John, baru tadi pagi saya mendengar kabar bahwa di Israel itu Ya, terjadinya Hamas. peperangan kembali sama Ya, Hamas dengan Israel. Jadi kemungkinan itu ditunda Pak John. Jadi saya mohon karena kepingin saya itu berangkat tahun ini kan. Ya. Jadi mungkin ditunda entah tahun depan gitu Pak John. Tapi hati saya itu mengatakan itu entahlah Pak John ya, memang berangkat. Cuman masih khawatir gitu loh Pak John. Oh iya. Jadi supaya minta tolong didoakan Pak John nanti. Ya Pak John ya. Ya, memang Bu Ratna Marlina itu perang, tapi tidak di tempat wisatanya. Tempat wisata mereka tidak mau karena itu kan membuat nanti devisa mereka akan hilang. Jadi mereka tidak mau berperang di situ. Cuma di dalam, tapi itu tempat wisata itu tidak terganggu gitu. Supaya wisatawan bisa datang. Tapi kita doakan supaya Tuhan tolong ya, semua bisa berjalan jadi baik. gini Pak John, ini ada teman saya mau berangkat tanggal 28 nih. Iya, 28. Saya kan 28 Oktober, bulan November. Ya. Jadi dia cerita juga sama saya Pak John, dia ditunda gitu. Di cancel katanya. Kenapa? Kan situasinya sekarang lagi perang katanya. Tapi kan saya tengok kan tidak sampai ke situ kalau sebenarnya sebenarnya. Tapi ya kita waspada karena travel itu tak mau terjadi sesuatu katanya Pak John. Jadi saya agak kecut gitulah. Hati saya tuh. Karena bulan depan saya kan harus berangkat kan gitu Pak John. Jadi minta doa lah. Saya pun juga doa di rumah, semoga selesai gitu persoalan mereka. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan Ibu Ratna Marlina. Tuhan tahu bahwa dia ingin pergi menunaikan ya Tuhan tugas yang mulia di tanah suci di Israel. Dia mengadakan Holy Land ya Tuhan, seperti umat Muslim pergi ke Mekah ya Tuhan. Kami doakan Tuhan lancarkan, Tuhan mudahkan, Tuhan berikan perlindungan, keamanan. Kalau Tuhan yang sudah membukakan jalan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Terima kasih Tuhan, tenangkan hati dan pikiran Ibu Ratna Marlina, teman-teman yang akan berangkat dalam rombongan, dan mereka juga aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu dalam nama Yesus. Berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian besok malam, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Pak John. Teman-teman semua, sampai jumpa lagi ya Bu Jaju, Bu Joyce, sama-sama Bu Ratna Marlina, Bu Fransaki, Tuhan berkati Pak Hendro, Tuhan berkati Pak Hendro ya. Sabar Bu Ratna, sabar. Ya, Pasti. amin Bu Yayu. Amin. Ya, semua dalam kendali Tuhan ya. Tuhan berkati semuanya. Selamat malam. Selamat istirahat ya. God bless you Pak Fransaki. Salam buat Ibu ya. Bye-bye. Amin.